ternyata bahayanya riya itu dahsyat ya. Sampai Nabi menyebutkan besok pada hari kiamat, ini contoh bahaya riya nih. Di mana kata Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak apa definisi muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina, muflis menurut kami, man la dirhama wala mata'u. Muflis itu kata sahabat, orang yang nggak punya tempat tinggal, lantas nggak punya harta, nggak punya kendaraan, nggak punya perhiasan. Itulah bangkrut menurut kami, kata para sahabat. Mendengar jawaban sahabat begitu, lantas Rasulullah pun menjawab, kalau muflis menurut kami bukan yang begitu, kata Rasulullah. Lantas yang bagaimana? Muflis menurut kami, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah, yang besok mereka akan datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan banyak pahala solatnya, bisiyamin, dengan banyak pahala puasanya, bizakatin, dengan banyak pahala zakatnya. Jadi orangnya di dunia ahli ibadah, gemar solat, gemar puasa, bahkan puasa-puasa sunnah dijalankan, gemar zakat, gemar umroh, gemar haji. Tapi kata Rasulullah, inilah orang muflis yang begitu besok di hari kiamat semua pahalanya ludes. Semua pahalanya habis. Kenapa? Karena saat di dunia mereka beribadah, maksimal ibadahnya, tapi hatinya selalu ingin pamer. Selalu orang lain pengen tahu. Hatinya selalu riya. Nah begitu kita hadir lewat Assalamualaikum Nusantara kali ini, kita harus betul-betul bisa mensortir. Kira-kira begitu kita hadir di sini, hati kita begitu beramal ibadah, makin tawadhu, makin ikhlas atau makin riya. Nah ketika kita ada hati demikian, ya Allah, ternyata betapa dahsyatnya bahaya riya ya. Sehingga sampai Nabi menyebutkan semuanya besok sia-sia karena sebabnya tidak bisa menjaga hatinya. Nah ini kriteria yang kedua. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, di mana setelah kita tahu, kita betul-betul bisa menata hati kita, menjaga hati kita, baik ibadah sholat kita, baik ibadah puasa kita, baik ibadah umroh kita, baik ibadah haji kita, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana kalau bisa, jangankan orang yang jauh, orang terdekat pun kalau perlu tidak perlu tahu. Kenapa? Cukup Allah saja yang tahu betapa dahsyatnya nilai ikhlas dan betapa bahayanya yaitu nilai riya. Itu kriteria yang kedua. Jadi minar riya ilal ikhlas. Diingat, jadi kelompok pertama kriteria majlis dikatakan majlis baik bisa membawa kita dari ragu menjadi yakin. Dari hati yang pamer menjadi hati yang ikhlas. Lantas yang kedua, yang ketiga, di mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ya, minar rukbati, ya, minal ghaflati ila zikri. Minal ghaflati, dari hati yang lalai mengingat Allah, ila zikri, membawa kepada diri kita makin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita hadir di majlis Assalamualaikum Nusantara. Tayangan kita tidak lama kok, nggak sampai 1 jam. Tapi begitu kita hadir, ternyata siapapun penyampainya, termasuk hari ini Al-Fagir Taufikur Rahman, contoh saja menjelaskan perihal urgennya waktu. Sampai Allah Ta'ala bersumpah saking mahalnya waktu. Apa bahasa firmannya? Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sungguh kondisi manusia dalam keadaan merugi. Ada exceptionnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka-mereka yang beriman, beramal soleh. Maksudnya
kita merenung, ya Allah, usia kami sekarang sudah lebih daripada 40 tahun. Sementara meminjam bahasa Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau 40 sekarang sudah masuk usia kita, meminjam usia Nabi 63 tahun, berarti 23 tahun lagi. Itu kalau sampai seperti usia Nabi. Bayangkan kalau tidak sampai. Ada yang kemarin kita doakan bersama, seperti Syekh Ali Jabir, di usia 44 tahun meninggal dunia. Ada dai berjuta umat yang Masya Allah kalau sudah berceramah dengan retorikanya, Masya Allah, 59 tahun. Siapa? Kiai Haji Jainin MZ. Itu kalau nggak nyampe usia Nabi. Begitu kita dengar tausiah lewat Assalamualaikum Nusantara, lantas kita sadar betul, ya Allah, kalau bahasa Al-Fakir mah sederhana. Mandi di sumur rambutnya basah, numpang naruh kaca mata di rumah mertua. Urusan umur memang nggak berasa, tahu-tahu kita sudah pada tua. Nanti apa yang mau kita bawa kalau kita sia-siakan ini? Umur itu perumpamaan ini kayak batu es. Batu es dipakai ya manfaat, nggak dipakai bakalan habis. Sementara kita bisa bayangkan yang kalau bahasa Al-Quran surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari besok, di saat kita sudah terkujur barat dan timur, mulut sudah tidak bisa berbicara, mata sudah tidak bisa melihat, kita bakalan mengalami yang seperti itu. Mungkin kalau bahasa religinya, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Setelah kita nyimak acara Assalamualaikum Nusantara ini, lantas kita berbenah diri. Bagaimana? Walaupun dalam kondisi pandemi, makin memaksimalkan 5 waktunya untuk berjamaah. Makin memaksimalkan untuk makin memperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Makin memaksimalkan untuk tidak pelit buat berbagi. Makin memaksimalkan untuk berbakti dengan orang tua dan mertua. Makin memaksimalkan hadir di majelis ilmu, bahkan bukan hanya hadir, takzim, hormat kepada guru-guru kita. Nah, ini kriteria ketiga ketika bisa membawa kita, ini majelis ini bisa membawa diri kita dari yang tadinya lalai kepada ingat kepada Allah, maka tolong pegang erat majelis yang seperti itu. Itu kriteria yang ketiga daripada majelis yang soleh, majelis yang baik. Lantas disebutkan lagi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kriteria yang keempat adalah minar rukbati fid dunya ila rukbati fil akhirah. Majelis di mana kita duduk, di mana kita hadir, bisa membawa dari yang tadinya kecenderungan untuk hubbud dunya kepada hubbul akhirah. Dari yang tadinya kecenderungan untuk mengumpulkan dunia dan dunia saja, tapi bisa membawa kepada untuk mengingat persiapan sebelum kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.